Give me heart of Christ, shalom. Ini adalah minggu kemenangan di mana selayaknya kita merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yesus gak hanya mati buat kita, dia bangkit juga buat kita. Yuk mari sama-sama kita berikan tepukan yang meriah bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sorakan haleluya. 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 Bapa, kami bersyukur untuk minggu yang penuh dengan semangat. Semangat kebangkitan Kristus ada dalam setiap kami. Membuat kami mengerti bahwa kami bukan orang-orang yang kalah. Kami bukan orang-orang yang malang. Kami adalah orang-orang yang Tuhan anugerahkan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menang. Menang dari kematian, bangkit dari antara orang mati. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembahmu. Dan mari nyatakan pribadimu saat kami menyembahmu Tuhan. Hallelujah. Above all, you are King. You are God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sing with me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth, above all wealth, and treasures of the earth. There's no way to measure what your worth. Sing with me, crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Sing above all, above all. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the stones, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and taught of me, oh, above all, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all, above all. Engkau disalibkan bagi kami Tuhan, mati bagi kami. Namun ternyata kuasa-Mu nyata.
Membuktikan Yesus kami hidup. Biar kuasa kebangkitan Kristus kami alami, jemaatmu alami. Oh, crucify, lay behind the stones. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me, oh, above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me, above all, oh, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me, above all. Hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami semakin sadar bahwa kami ini dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kami Tuhan tidak mengizinkan diri kami tertindas begitu rupa. Kami enggak izinkan diri kami menderita sebegitu rupa. Karena Tuhan sendiri yang sudah ambil derita kami. Tuhan sudah membangkitkan setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap untuk merayakan kedahsyatan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Umat yang percaya dibangkitkan oleh Kristus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama rayakan kebangkitan Kristus Yesus. Haleluya. Sorakan amin. Sambil bertepuk tangan saudara, come on. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Selamat Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Kebangkitan. Sama-sama katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Semua. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Sambil kita lambaikan tangan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, oh marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bukankah Tuhan kita hebat dan dahsyat? Sorakan haleluya. Kita mau rayakan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena Dia adalah penebus bagi saya dan saudara. Sorakan
Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, sebab dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Amin. Ku yakin. Ayo umat pemenang, lambaikan tanganmu, katakan. Ku angkat panji, dia telah menang atas semua. Dia penebusku dan dia hiduplah. Dia hiduplah. Come on, put your hands together. Hallelujah. Sama-sama katakan, ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ayo lambaikan tangan saudara, katakan. Ku angkat panji, dia telah menang atas semua. Dia penebusku, dia hiduplah. Amin. Dia penebus dan dia hiduplah. Ayo sambil bertepuk tangan, penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku. Sing it one more time. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia hiduplah. Penebusku dan dia hiduplah. Katakan Yesus hidup. Katakan hidup untuk selamanya. Mari sama-sama kita bangkit dan memuji Tuhan tanpa ada perasaan bersalah. Katakan amin saudara. Mari kita rayakan terus kebaikan demi kebaikan Tuhan. Hey, biar gerejanya bangkit hari-hari ini. Katakan amin. Di tengah masa-masa sukar, tetaplah rohmu menyala-nyala. Sama-sama nyanyi. Hey, mari kita semua umat pilihan Allah, semua dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju. Ayo umat pemenang, hey, bukan bagi muliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan Raja, Raja. Oh, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang berdiri bagi bangsa ini. Oh, mari biar gerejanya bangkit hari-hari ini. Bukan bagi bukan bagi nyatakan
akan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dengan keras katakan Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Raja, dialah. Sambil mengangkat tangan saudara katakan Raja. Bagi Raja di atas segala raja, berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Sorakan. Come on, come on. Hey, 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 hey. Sama-sama katakan, anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hey, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, Dia hidup. Ada hari esok. Nyanyi lebih keras. Oh, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Oh, sekali lagi. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Dia hidup. Dia hidup. Untuk selama-lamanya Engkau layak untuk disembah. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Sebaik-baiknya kami hidup tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu. Sehebat-hebatnya kami hidup gak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu. Tapi kami tahu satu hal, dengan kami datang menyembah-Mu Tuhan, Tuhan bersuka atasnya. Haleluya.
Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan, katakan selamanya, selamanya, selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Amin, amin. Kan-Mu selamat hidupku, tetap adikku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Selamanya, selamanya. Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa dapat? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Dengan apa ku balas? Apakah ku balas? Yes Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Yesus? Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Genap hati-Mu menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur selamanya. Yes, selamanya, selamanya. Selamanya, yes, selamanya, selamanya. Terima kasih Yesus, selamanya. Ya Tuhan Yesus, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan. Karena kebaikan-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau telah memberikan nyawa-Mu. Engkau rela menderita bagi kami. Dan Engkau rela disalib bagi kami. Untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau menggantikan posisi kami di kayu salib Tuhan. Sungguh besar Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mati Tuhan. Dan Engkau bangkit di hari yang ketiga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepada hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Bahkan jemaat-Mu. Setiap orang yang mendengarkan Tuhan firman pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Bila mereka mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mati bagi kami. Dan Engkau bangkit bagi kami. Sehingga kami akan dibangkitkan bersama-sama Engkau di akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah malapetaka, musibah, wabah, virus corona di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu terus menyembah Engkau. Rindu memuji Engkau. Rindu beribadah kepada Engkau Tuhan. Hanya itulah Tuhan yang kami bisa membalas untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun berada Tuhan, yang mendengarkan Tuhan firman-Mu pada hari ini. Engkau urapi mata, telinga, pikiran, hatinya Tuhan. Supaya firman yang didengarnya boleh tertanam dan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu. Engkau taruh kata-kata dan firman dalam bibir hamba-Mu. Dan Engkau berbicaralah pada kami semua. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Ya, maka pada hari ini firman Tuhan saya kasih judul kuasa kebangkitan Yesus, the power of His resurrection. Kebangkitan Yesus sangat penting sekali. Karena Paulus berkata, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah iman kita kepada Yesus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Ya, sebelum kita belajar mengenai kuasa kebangkitan Yesus, kita refresh dulu, kita melihat
Ya, apa yang terjadi atau apa yang Yesus katakan justru sebelum Yesus mati disalibkan. Yesus sebelum disalibkan, dia pergi ke Yerusalem, ya, bersama murid-muridnya untuk menyerahkan dirinya dan berkata bahwa Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala, disesah, disalibkan dan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Mari kita belajar saudara ayatnya saudara. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi kita ingat sebentar ya sebelum Yesus mati. Yesus berkata, bahkan ini perkataan Yesus tentang kebangkitannya, kematiannya 3 kali kepada murid-muridnya. Ya, bahwa Yesus akan diserahkan. Mari kita ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat 19, ini penting sekali saudara. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Ya, mati, ya disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, Yesus sebelum mati, sebelum disalibkan, sebelum dibangkitkan, Yesus sudah 3 kali berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan diserahkan, akan disalibkan, dan akan mati, dan di hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi sudah dinubuatkan, sudah diperkatakan kepada Yesus sendiri 3 kali. Mengapa sampai 3 kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya? Supaya kelak setelah Yesus disalib dan mati dikuburkan, di hari yang ketiga Yesus bangkit, maka muridnya percaya. Karena apa? Yesus sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi tidak hanya kematian Yesus yang dinubuatkan di kitab nabi-nabi. Bahkan mengenai kebangkitannya, Yesus juga telah dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus lahir oleh Raja Daud. Mazmur 16 ayat 10 mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, jadi kematian Yesus dan kebangkitannya sudah dinubuatkan sebelum Yesus lahir. Ratusan bahkan ribuan tahun sudah disampaikan oleh para nabi. Bahkan ketika Yesus sendiri ada hidup, dia sudah mengatakan juga kepada murid-muridnya bahwa aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada rasul-rasul, kepada ahli-ahli Taurat, kepada penguasa-penguasa negeri, bahwa aku akan disesah, diolok-olok, dan bahkan akan dihukum mati. Dan setelah itu 3 hari kemudian Yesus dibangkitkan. Itu aja murid-muridnya masih ragu, masih kurang percaya. Bahkan ada yang berkata, kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang bekas di lambung Yesus, aku sekali-sekali tidak percaya kalau Yesus itu adalah bangkit. Bayangkan, sudah dinubuatkan para nabi, sudah dikatakan Yesus berkali-kali bahwa aku akan diserahkan, aku akan mati, dan aku akan bangkit di hari yang ketiga. 3 kali supaya benar-benar muridnya percaya kalau Yesus bangkit. Mereka ingat, oh saya percaya. Seperti yang dikatakan Yesus. Tetapi muridnya tidak percaya. Banyak orang tidak percaya sampai sekarang. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit.
Oh itu orang lain. Oh dicuri oleh orang lain. Sebab dulu ketika Yesus bangkit, malaikat menggulingkan kuburannya, itu ada serdadu yang menjaga. Dan dia disuap oleh imam yang kepala. Kamu katakan saja bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus ketika kamu tidur. Dan diberi uang yang banyak. Maka tersebarlah berita bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri oleh murid-muridnya selagi prajurit itu tidur. Sampai sekarang dipercaya orang. Saudara, apakah benar Yesus benar-benar bangkit? Apakah benar Yesus yang mati benar-benar bangkit di hari yang ketiga? Alkitab mencatat peristiwa kematian Yesus yang begitu menghebohkan, yang begitu dahsyat. Ya. Cara penguburannya dicatat di Alkitab. Gempa bumi. Ya, kita belajar Jumat kemarin ketika Yesus disalib dan Yesus mati. Teteleste, Bapakku serahkan nyawaku dan tanganmu. Langsung ada gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Kuburan terbuka. Orang-orang kudus yang mati dibangkitkan. Dan pasukan-pasukan ketakutan. Karena gempa bumi itu sangat hebat sekali. Bagaimana dengan kebangkitannya? Ternyata kalau kematian Yesus terjadi peristiwa yang menghebohkan, yang dahsyat, gempa bumi yang luar biasa. Demikian juga dengan kebangkitannya, saudara. Kebangkitan jadi gempa yang hebat, pasukannya takut semua. Kita akan belajar, saudara. Mari kita buka ayatnya. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur Yesus. Kita belajar, saudara. Siapa-siapa orang-orang yang pertama melihat Yesus dibangkitkan. Siapa-siapa saja yang menyaksikan bahwa kubur Yesus terbuka. Ya, ini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus pagi-pagi ketika Maria bagi ke kubur Yesus mau membawa rempah-rempah. Ya, apa terjadi? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkan lalu duduk di atasnya. Saudara, bayangkan batu begitu besar begini, disegel, dimeterai, disegel dan dijaga oleh tentara. Kubur Yesus adalah gua yang belum pernah dipakai. Mayat Yesus dimasukkan ke dalam, digulingkan batu yang besar untuk menutup mulut gua, pintu gua, dan disegel batunya dengan segel dari kaisar, dari kerajaan. Dan saudara, dijaga sepasukan prajurit. Bagaimana bisa muridnya datang untuk mencuri mayat Yesus? Ketika datang pun udah ada pasukannya. Apalagi waktu muridnya menggulingkan batu sebesar ini. Digulingkan, apa enggak bunyi? Apa enggak bunyi yang keras? Pasti bangun itu tentara-tentara. Banyak orang mengatakan murid Yesus dicuri. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seperti kematian Yesus, terjadi gempa yang hebat. Demikianlah kebangkitannya. Jadi saudara, kematian dan kebangkitan Yesus itu menandakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus benar-benar Tuhan. Orang lain, rasul-rasul, nabi-nabi, semua mati. Tidak ada satupun yang bangkit. Bahkan nabi-nabi di dalam kitab suci kita, perjanjian lama, semua nabi-nabi mati dan dikuburkan. Kuburannya masih ada pada kita saat ini. Kita bisa pergi ke Yerusalem, ke Holy Land, ada kuburan ya Abraham, Ishak dan Yakub, kuburan rasul-rasul banyak sekali. Ya. Jadi
kuburan mereka masih ada, mayatnya, tulangnya masih ada. Tetapi Yesus tidak mati. Tapi Yesus telah bangkit, saudara. Benar-benar Yesus adalah anak Allah. Ketika ada gempa bumi yang hebat, takut sekali tuh pasukannya. Takut, waduh, luar biasa sekali. Dan ada malaikat, saudara. Wajahnya bagaikan kilat. Pakaiannya putih bagaikan salju. Salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dan menjadi seperti orang mati. Ketika Yesus mati, pasukan-pasukan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya, dia ketakutan melihat apa yang terjadi ketika Yesus disalib. Ketika Yesus mati, gempa bumi yang hebat, semua takut. Sampai-sampai kepala pasukan memuliakan Tuhan. Ini benar-benar anak Allah. Ini benar-benar juru selamat. Ini benar-benar orang yang benar. Saudara, ketika Yesus bangkit, sama seperti dia mati. Pasukan-pasukan, penjaga-penjaga, mereka gentar ketakutan. Seperti orang yang mati. Dia takut, gempa bumi apa, gempa bumi apa. Ada malaikat menggulingkan batu. Jelas-jelas mereka jadi saksi pertama melihat Yesus bangkit. Orang yang ateis, orang yang tidak kenal Yesus, diberi kesempatan pertama kali melihat Yesus bangkit. Tidak murid-muridnya. Karena murid-muridnya sudah dikasih tahu 3 kali bahwa aku gurumu, aku Yesus, aku Tuhanmu, akan mati, aku serahkan nyawaku dan akan bangkit di hari yang ketiga. Pasukan-pasukan itu sangat percaya, ya, sangat percaya, saudara. Dia dan takut. Ayat berikutnya kita baca, akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak di sini, tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ini penting sekali. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saya garis bawahi, malaikat berkata sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Yesus bangkit itu sudah dikatakan dulu 3 kali oleh murid-muridnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Saudara, Yesus memang menggenapi hukum Taurat. Menggenapi janji-janji Bapa pada manusia untuk keselamatan. Nanti akan kita bahas berikutnya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi manusia. Dan dia katakan bahwa dia bangkit sama seperti yang ia katakan. Saudara, ini bukti bahwa prajurit-prajurit yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit. Siapa lagi yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit? Kita lihat ayatnya, saudara. Ternyata Maria. Yohanes 20 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Kata malaikat mengangkat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Maria sedih. Kan Yesus hilang mayatnya. Aduh, mayat guru dicuri, kemana? Siapa yang mencuri? Aku pengen meremah-remahi. Dia guruku, dia Tuhanku. Kemana mayatnya? Kok tidak ada? Dia nangis sedih sekali. Muridnya kemana? Enggak tahu. Muridnya pada pergi semua di Galilea. Dan Maria Magdalena sedih nangis. Apa kata malaikat itu? Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku tadi ambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kok sampai mati pun juga diambil orang. Aduh, jahat banget sih orang itu. Udah mati disalib, disiksa, diolok-olok. Mati pun dicuri lagi. Tetapi ayat berikutnya mengatakan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang
dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau kita baca di ayat berikutnya, Yesus ngobrol sama Maria Magdalena. Saudara, Yesus yang telah mati dan bangkit, dia menampakkan dirinya kepada pasukan ateis yang tidak kenal Yesus, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kepada Maria Magdalena, karena Maria dan Maria yang lain itu paling setia. Ketika Yesus disalib, dia ada. Disiksa, dia ada. Di Golgota, dia ada. Tapi muridnya kemana saja nggak ada. Maka ibu-ibu diberi kesempatan untuk bertemu Yesus yang pertama kali. Maka saya percaya ibu-ibu, ya, anak-anak Tuhan, ibu-ibu sangat berharga di mata Tuhan. Karena diberi kesempatan yang pertama melihat kebangkitan Yesus, bukan murid-muridnya. Nah sekarang kita tanya dulu, terus gimana dengan murid-muridnya? Yesus sekarang menampakkan kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia telah bangkit. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 mengatakan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi pertama kali Yesus menampakkan dirinya ketika mereka berkumpul satu rumah terkunci. Yesus tahu-tahu nongol gitu. Kan dia udah bangkit pakai tubuh kebangkitan. Bisa nembus tembok. Langsung mereka kaget. Wih, kok tiba-tiba ada Yesus datang. Tetapi Thomas nggak ada. Ya kan? Dia bilang aku nih. Dan Yesus tahu-tahu nongol. Nembus tembok. Dan muridnya ketakutan. Tidak berani kemana-mana. Dia di lockdown. Nggak berani. Waduh kalau anak keluar ditangkap. Ini masa-masanya lockdown. Kalau keluar ditangkap kita. Harus pakai masker, pakai kerudung yang orang nggak tahu kita. Siapa kita. Tapi orang tahu ini murid Yesus. Kita ditangkap. Maka sementara itu murid Yesus di lockdown. Melockdownkan diri. Dan dia berkumpul dengan teman-temannya. Semua rasul. Dan Yesus datang secara ajaib. Tubuhnya tembus ke tembok. Dan dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Tetapi Thomas tidak ada waktu itu. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Enggak guru lagi, Tuhan. Karena Yesus tembus tembok, ya kan? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara bayangkan, Yesus telah mati. Sebelum mati, Yesus mengatakan bahwa aku akan bangkit di hari yang ketiga. Ya. Tetapi ketika Yesus benar-benar bangkit, menampakkan dirinya kepada orang lain, Thomas pun masih gak percaya. Sebelum aku bertemu Yesus, melihat bekas pakunya. Sebab kalau aku gak lihat bekas pakunya, mungkin itu orang lain. Bukan Yesus. Mungkin saudara kembarnya kali. Ya kan? Dia pikir begitu. Tidak bisa. Aku gak mau percaya. Aku percaya kalau sudah melihat buktinya. Bukankah kita seperti demikian? Kita percaya Yesus. Tetapi Yesus, beri aku mujizat dulu. Sembuhkan aku dulu. Berkati berlimpah-limpah dulu. Baru aku percaya engkau. Kalau kita demikian, kita seperti Thomas. Aku harus mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, saudara. Akhirnya Yesus berkata demikian. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari kemudian, murid-muridnya berkumpul kembali di dalam ruangan itu, rumah itu. Dan kali ini Thomas ada di tengah-tengah mereka. Sementara pintu terkunci, ruangan, rumah
pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus datang secara ajaib. Pintu dikunci, tahu-tahu Yesus nongol, berada di tengah-tengah mereka. Ini artinya Yesus sudah memakai tubuh kebangkitan. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, sini. Apa yang kau katakan aku dengar kok. Kamu bilang gak percaya kan kalau aku bangkit kan? Engkau berkata kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang paku, bekas lubang paku, atau belum mencucukkan tanganku ke lubang di lambungku, maka kamu gak percaya kan? Makanya aku datang lagi nih. Sini. Come here. Datang sini. Rene. Masukkan jarimu. Kemudian taruhlah jarimu di sini. Dilihat aja tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Dan percayalah. Don't be unbelief, but believe. Don't be unbelief, but believe. Jangan sekali-kali kamu tidak percaya lagi, Thomas. Aku tuh gurumu. Dari dulu pernah gak aku ngomong bohong? Pernah gak aku berdusta? Pernah aku ngomong ngaco-ngaco, Thomas? 3 kali aku ngomong sama engkau, aku akan mati dan akan dibangkitkan. Mengapa engkau gak percaya? Dan akhirnya Thomas mencucukkan tangannya, saudara. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia gak menganggap Yesus gurunya lagi. Tapi Tuhanku, Allahku. Apa kata Yesus, saudara? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini namanya iman, saudara. Kita jemaat Tuhan, ya, siapapun yang mendengar firman pada hari ini, ya, kita harus percaya walaupun tanpa melihat. Memang situasi saat ini masih kurang baik. Masalah ekonomi tambah kurang baik lagi. Virus corona bukan bertambah baik, sekarang tambah menyebar. Apa buktinya? Sampai pemerintah ngomong 3 hari ini harus tutup semua usaha. Tutup perusahaan, tutup toko. Jadi saudara, artinya apa? Bahwa virus corona belum membaik. Virus corona belum membaik. Siapa sih yang bisa menengking-nengking virus corona? Tidak bisa, saudara. Tetapi yang bisa adalah kita harus minta perlindungan Tuhan. Punya iman. Walaupun kita masih hidup di dalam tengah-tengah wabah virus corona. Walaupun kita di tengah-tengah krisis ekonomi. Tapi percayalah. Kalau Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Pasti Yesus melindungi kita. Saya tidak pernah menengking-nengking virus corona, saudara. Tidak pernah. Tapi saya berdoa kiranya kita semua terlindung dari penyakit virus corona. Saya tidak pernah menengking-nengking krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi terjadi itu semua mengalaminya. Kekeringan terjadi itu semuanya. Tidak bisa karena saya berdoa dalam nama Yesus. Krisis ekonomi pergi dari Indonesia. Besok dolar tetap naik. Tapi yang bisa kita lakukan, kita percaya Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit untuk kita. Kalau Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, jadi kita akan disertai, dilindungi, diberkati di tengah-tengah musibah ekonomi dan musibah virus corona. Saudara, kita anak-anak Tuhan tidak usah melihat keadaan. Yesus berkata, engkau percaya kepadaku walau tidak melihat. Bahkan Yesus berkata, jangan lihat keadaan. Petrus saja ketika dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus di tengah badai. Badai itu tetap ada. Petrus melihat Yesus, guru kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air ini. Berjalan di tengah-tengah badai yang ada di danau ini untuk menghampiri engkau. Silakan.
Petrus melihat Yesus dan dia bisa berjalan di atas air menghampiri Yesus. Badainya tetap ada. Tetapi Petrus berjalan di atas air. Berjalan di tengah-tengah badai untuk menghampiri Yesus. Petrus mendapatkan mujizat di tengah-tengah krisis badai. Murid-muridnya hanya menonton yang lain. Petrus mengalaminya. Karena Petrus punya iman. Dia tidak melihat masalah yang ada. Dia melihat Yesus. Kita jangan melihat badai corona. Jangan melihat badai di danau. Badai ekonomi. Tetapi kita melihat Yesus. Maka kita bisa berjalan. Bisa hidup. Bisa mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah badai yang ada, saudara. Kita harus berdoa setiap hari. Justru ada wabah virus corona ini sangat baik bagi kita, saudara. Buktikan iman kita benar-benar tak tergoyahkan. Iman kita benar-benar kepada Yesus, saudara. Maka kita akan ditolong Tuhan. Engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi saudara, apapun yang kita alami, badai corona, badai krisis ekonomi, udahlah kita berdoa saja. Kita punya iman pada Yesus yang mati dan bangkit. Amin, saudara. Mengapa kebangkitan Yesus sangat penting? Ini inti khotbahnya. Ini inti khotbahnya. Tadi baru pembukaan, saudara. Pembukaan sudah setengah jam lebih. Ini intinya. Mengapa kebangkitan Yesus sangat penting? Pertama, saudara. Kebangkitan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Tadi saya singgung pertama kali di awal. 1 Korintus mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi Paulus mengatakan pada jemaat Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemudian 1 Korintus ayat 14 sampai 30 dan pasal 15 ayat kedua, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kenapa? Kita akan mati kok. Kalau Yesus gak bangkit, kita tetap berdosa dan berdosa dalam maut. Ngapain kita sesuatu ibadah? Ngapain kita ke gereja? Ngapain berdoa? Ngapain baca Alkitab? Ngapain kita komsel? Ngapain kita pelayanan? Ini ada gunanya. Karena sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah kepercayaan kita. Karena kita tetap dalam dosa. Karena apa? Yesus tidak bangkit. Karena Yesus bangkit, maka kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh hidup yang kekal. Maka kita harus jaga hidup kita. Kecuali Yesus tidak bangkit, maka marilah kita makan dan minum, besok kita mati. Tidak masalah. Jadi kebangkitan Yesus dan kematian satu paket. Kalau Yesus mati tidak bangkit, kita tetap berdosa. Sebab semua orang, semua rasul, semua nabi sebelum Yesus juga mati. Tetapi tidak pernah bangkit sampai sekarang. Orang-orang top, orang terkenal, tokoh agama, semua mati. Tapi lupa bangkit sampai sekarang. Tapi Yesus mati dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Amin, saudara. Inilah yang penting, saudara. Bahwa kita tidak sia-sia ikut Yesus yang telah mengalahkan maut. Berarti kita hidup dalam kemenangan. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Amin, saudara. Yang kedua adalah, kita lihat, kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada kita. Kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit,
Ini Yesus sedang membuktikan bahwa dia telah menang atas kematiannya. Atas kematian. Atas kematian, atas kutuk, atas dosa, atas segala roh jahat, iblis, semua dikalahkan ketika Yesus mati dan Yesus bangkit. Jadi kita mempunyai kuasa kebangkitannya. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, kita punya kuasa. Seperti Paulus, dia selalu dia berkhotbah, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Dia menampakkan aku di jalan ke Damsyik. Paulus berkhotbah, Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit dan dia naik ke surga. Ketika Yesus mati, aku saksinya. Ketika dia bangkit, aku juga dikasih penglihatan, dicegat Yesus di waktu jalan ke Damsyik. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya Tuhan, kau siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jelas, Yesus berkata kepada Paulus, aku Yesus yang kau aniaya. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dari situlah Paulus punya kuasa kebangkitannya. Apa yang terjadi? Paulus punya kuasa, Roh Kudus, kuasa kebangkitannya. Dia khotbah di Listra, di kota kecil. Ya, ada di Listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak lahir, dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ketika Paulus berkhotbah di Listra, ada seorang yang duduk saja karena dia lumpuh sejak lahir, belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia memberi iman dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah dengan tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemarin. Ketika Paulus menerima kuasa kebangkitan, dia ada karunia. Bisa melihat orang ini, wah kayaknya punya iman. Orang ini kayaknya jahat nih, dia punya iman nih. Dan Paulus punya kuasa untuk menyembuhkannya. Ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, mengalahkan kelemahan tubuh, dia mengalahkan roh jahat. Maka Paulus bisa mengusir setan-setan, bisa membangkitkan orang mati. Bahkan orang lumpuh pun disembuhkan. Hei kau, Bapak, berdirilah engkau. Orang itu dari kecil udah lumpuh, dari kecil gak pernah berjalan, dari kecil gak tahu caranya berjalan, gak ada yang mengajar berjalan. Selama hidup dia gak bisa berjalan, lumpuh. Seketika itu juga orang itu melonjak berdiri dan berjalan ke sana kemari. Artinya apa? Ketika Paulus memiliki kuasa kebangkitan Yesus, dia punya kuasa atas segala sakit penyakit, kuasa mengusir setan, kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ketika dia khotbah, orang khotbahnya Paulus berjam-jam. Saya khotbah paling 40 menit. Paulus khotbah semalam suntuk. Sampai orang di lautan itu ngantuk sudah. Tahu jatuh dan mati. Apa kata Paulus? Dia dibangkitkan Paulus. Paulus menjadi sakti. Tiba-tiba kenapa? Kesaktian Paulus dari apa? Dari kuasa kebangkitannya. Saktikan apa? Dia punya kuasa Roh Kudus. Kuasa kebangkitan membuat dia bisa mengalahkan sakit penyakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa mengusir setan-setan. Ketika ada dukun yang membuat orang kaya, hei, engkau pergi dari orang ini. Langsung dukun roh jahatnya pergi dan dukunnya nggak sakti lagi. Bayangkan, Paulus ketemu dukun yang bisa membuat orang banyak jadi kaya. Hei, kau pergi, jangan ganggu aku lagi. Keluar kau. Langsung setannya pergi dari dukun itu. Dukunnya sekarang gak sakti lagi, saudara. Akhirnya Paulus ditangkap. Paulus mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saudara. Jadi ketika Paulus dan Silas di penjara, ada kuasa lagi, ya kan? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat. Tanda-tanda Allah itu datang. Tanda-tanda hadirat Allah ada. Gempa bumi. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Yesus lahir mati ada gempa bumi. Yesus bangkit ada gempa bumi. Kali ini kisah para rasul mengatakan Paulus dan Silas di penjara. Dia menyanyi
terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tempat tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bayangkan, setelah Paulus mengalami kuasa kebangkitan dari Yesus, ketika dia ditemui Yesus di jalan ke Damsyik, akulah Yesus, ya kan? Paulus punya kuasa kebangkitan. Bahkan Paulus di penjara, dia nyanyi pun, nyanyiannya ada kuasa. Semua sendi-sendi penjara rontok karena gempa bumi. Dan Paulus bisa bebas. Kepala penjara, sekali lagi kepala penjara bisa ketakutan. Saking takutnya dia mau bunuh diri. Di ayat-ayat berikutnya katakan, kepala penjara, kamu jangan bunuh diri, aku masih di sini. Kalau Paulus kabur, kepala penjara pasti dibunuh oleh kaisarnya. Karena dia bisa menjaga dengan baik. Maka dia takut dia bunuh diri. Tapi jangan bunuh diri, aku masih di sini, tenang aja. Apa kata kepala penjara? Bagaimana supaya aku bisa selamat? Bertobatlah, terima Yesus. Langsung kepala penjara dibaptis, sekeluarganya diselamatkan. Bayangkan, kalau kita punya kuasa kebangkitan, kita ngobrol sama orang yang mengenal Yesus. Ketika dia ada masalah, kita ngobrol. Itu ada urapan kuasa bekerja. Orang itu bisa percaya Yesus. Tapi kalau kita nggak percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus, maka kita ngomong pun bukannya damai, malah berantem, saudara. Ada orang yang kalau ngomong kita kepengennya berantem dulu. Ada jemaat-jemaat Tuhan banyak. Ngomong apa aja kepengennya berantem. Ngomong aja berantem. Ngomong gitu pengen berantem. Dia berarti belum mengalami kuasa kebangkitan. Bab orang yang kuasa kematian, kebangkitan Yesus, pasti omongannya itu penuh kuasa. Bicaranya adalah firman, kebenaran, bukan yang membuat orang jadi kepahitan. Paulus dasar sekali, saudara. Jadi kita semua yang memiliki kuasa kebangkitan, kita percaya kita akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi virus corona. Tetap kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini panjang, saudara. Benar-benar panjang. Sampai sekarang itu jalan-jalan sepi. Tidak ada orang dagang. Saya pikirkan satu hal, saudara. Bagaimana yang ribuan, jutaan orang yang di PHK. Itu ngeri, saudara. Tetapi kita orang yang percaya. Kita tetap berdoa pada Tuhan. Supaya Tuhan bisa meredakan, memulihkan. Bukan kita yang menengking-tengking. Tapi izinkan Tuhan yang beracara. Kalau memang belum saatnya reda, belum saatnya pulih, ya berarti Tuhan masih mengizinkan bahwa virus itu ada, krisis itu ada. Untuk apa? Supaya kita benar-benar mencari Yesus, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Justru di hari-hari ini kita harus benar-benar rajin berdoa, beri waktu untuk Tuhan berbicara pada kita, baca firman-Nya. Semua ada di sini. Segala badai, badai kekeringan, badai tidak ada hujan, badai kelaparan, badai sakit penyakit, semua udah ada di kitab suci kita, Alkitab. Bagaimana cara kita dilindungi? Baca. Baca. Tidak ada orang yang menengking badai. Tidak ada orang yang menengking kekeringan. Kalau dalam 3,5 tahun, ya 3,5 tahun kekeringan. Gak mungkin. Elia, aku beri Israel kekeringan 3,5 tahun. Tahu ada nabi bilang berdoa tengking. Gak bisa. Tetap 3,5 tahun pada itu. Tetapi anak Tuhan selalu dipelihara dalam badai itu sendiri. Anak Tuhan tetap dipelihara dalam kekeringan. Anak Tuhan tetap dilindungi, diberkati. Maka Tuhan izinkan ada badai ekonomi, virus corona, agar kita anak-anak Tuhan mumpung di lockdown di rumah. 3 hari ngapain? Baca WA lah, chatting di Facebook lah. Gunakanlah waktu yang banyak ini untuk baca Alkitab, mengerti rencana Tuhan, bagaimana
dapat berkat di tengah-tengah badai. Bagaimana Yesus telah mati, bagaimana kuasa kebangkitan ada pada kita, maka kita akan damai, saudara. Hari ini kita belajar ya, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan. Pertama, kita diselamatkan. Kedua, kita ada kuasa yang memberikan kita untuk mengalahkan roh-roh jahat apa, saudara. Kuasa bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kuasa kebangkitan memberikan kita hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus memberi hidup kekal kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Jadi oleh kuasa kebangkitan Kristus kita mendapatkan hidup yang penuh pengharapan. Apa itu? Hidup suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi apakah itu hidup pengharapan? Yaitu suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan ia dapat layu dan tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, ketika kita terima kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, kita terima apa tadi, saudara? Keselamatan. Ya kan? Kedua, kuasa. Kuasa apa? Untuk mengalahkan ya segala sakit penyakit, mengalahkan roh jahat, mengalahkan segala sesuatu seperti Paulus. Dan yang ketiga, kuasa untuk apa, kita ada hidup yang kekal. Kuasa kebangkitan memberikan kita hidup yang kekal di surga. Jadi saudara, kita jangan terlalu fokus dengan dunia ini. Memang kita di dunia ini hidup, masih di dunia perlu makan, perlu kerja, perlu beraktivitas. Betul saudara. Tetapi arahkanlah pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada Yesus yang telah bangkit. Kalau nyawanya pun diberikan untuk kita, apalagi yang kita butuhkan, perlindungan dari virus corona, keuangan, ya kan? Apalagi kesembuhan, pemulihan, penguatan, semua pasti diberikan. Yang terlebih penting lagi, kita pasti dapat hidup di dalam pengharapan, yaitu pengharapan bagian yang tidak binasa, hidup kekal di surga. Saudara, di zaman sekarang ini, di saat-saat ini banyak orang meninggal karena virus corona. Meninggal virus corona itu adalah sekedar alat aja, bagaimana pindah dari dunia ke surga. Tapi yang penting kita pastikan, mungkin kita nggak kena corona, kita kelak bisa meninggal dengan cara yang lain. Tapi yang penting saat ini, bahwa anak-anak Tuhan harus benar-benar percaya bahwa ketika kita percaya Yesus telah mati dan bangkit, maka kita sudah beroleh hidup yang kekal di surga. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, dan kita akan bahagia bersama Yesus. Mari saudara, kita bangun ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, di gereja tidak ada orang, tetapi kita punya gereja masing-masing, di rumah kita masing-masing. Saat ini sudah mendengar firman Tuhan, harus mulai berubah saudara. Justru di saat-saat inilah kita diuji, bahwa di saat kita tidak boleh beribadah secara fisik, secara bersamaan di gedung gereja, apakah kita masih mau beribadah kepada Tuhan di rumah-rumah? Saudara, firman Tuhan hari ini sangat jelas bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Percayalah, barang siapa percaya Yesus, maka semuanya akan ditambahkan. Dan tetap berdoa, baca firman Tuhan, ya, dan merenungkannya siang dan malam. Maka perjalanan kita di tengah-tengah badai, Tuhan akan menopang. Kita akan berjalan di atas badai. Badai tetap ada, tetapi kita berjalan
di atas badai, berjalan di atas air ketika kita melihat Yesus. Kalau kita melihat virus corona, virus ekonomi, masalah ekonomi, melihat masalah, maka kita jadi takut, cemas, gentar, dan kita jatuh dan kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Ketika Petrus berjalan menghadap Yesus, dia berjalan di atas air dengan tenang. Ketika dia melihat angin, gelombang, badai yang masih ada, dia menjadi takut, cemas, dan dia mulai tenggelam. Mari, di saat-saat ini kita sangat perlu Yesus. Kita ambil waktu 1 hari, 2 jam. Mumpung kita nggak ada kerjaan di rumah, di lockdown. Bisa 3-4 jam kita baca firman Tuhan. Dan saya percaya, walaupun badai silih berganti, walaupun virus corona ada, walaupun badai ekonomi ada, kita tetap berdiri teguh dan melihat hidup kita diberkati dan jadi kesaksian bagi banyak orang. Semoga firman ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua pada hari ini. Selamat merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus berkati saudara semua dimanapun berada. Amin. Ya, saya minta tim musik untuk siapkan diri. Silakan. Ya saudara, kita telah melihat bahwa Yesus tidak hanya mati, tapi telah bangkit bagi kita semua. Mari kita puji Tuhan, ya, sembah, naikkan segala pujian bagi Dia. Dan nyanyikan lagu Dia, Yesus telah bangkit. Dia, Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan-Mu. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dari awal dan lagu, Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia, Yesus telah mati bagi. Yes, amin Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Selamatkan jiwa kami Tuhan. Bagi Dia pujianmu tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lama. Bagi Dia, oh, bagi Dia
hormat serta syukur sama selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur sama musik terus mengalun, musik. Ora lama seki ada garama lama seki. Ora lama seki ada. Bagi Yesus kemuliaan Tuhan. Bagi Engkau segala pujian. Engkau Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Engkau Tuhan, juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. 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 Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu yang begitu besar pada kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh teramat besar. Di mana Engkau mau turun ke dunia menjadi manusia dan mati bagi kami. Sehingga oleh kematian-Mu kami diselamatkan. Dan Engkau Tuhan bangkit di hari yang ketiga. Itu membuktikan bahwa Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah hidup Tuhan. Dan sehingga kami bisa dibangkitkan di akhir zaman bersama-sama Engkau. Terima kasih Bapa. Ajar anak-anak-Mu, ajar jemaat-Mu, ajar saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan. Untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Lebih lagi beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkati Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, sakit penyakit, khususnya terjangkit virus corona Tuhan. Kami katakan oleh bilur-bilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus, Engkau disembuhkan. Dan terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu boleh ada pada kami Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Dan bahkan Tuhan, Engkau berkati kami berlimpah-limpah di masa krisis ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan kuasa kematian dan kuasa kebangkitan-Mu menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati. Mari saudara-saudara sama-sama katakan amin. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit. Sama-sama katakan Yesus bangkit. Haleluya. Kami berterima kasih buat pesan firman Tuhan yang hari ini disampaikan bagi setiap kita. Saudara berikan tepuk tangan meriah buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Budi Haji Salim dengan oleh pemberitaan firman Tuhan yang dibagikan bagi setiap kita. Tiba saat yang terbaik saudara, kita akan memuliakan Tuhan dengan harta kita yang siap untuk memberi. Katakan amin. Sebelum kita memberi saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman saudara. Kami persilakan untuk petugas yang akan membacakan pengumuman bagi setiap kita. Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, kemenangan sudah kita raih. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan gereja dan ulang tahun gereja dapat
ditransfer ke rekening BCA GBI Heart of Christ. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan, bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan, terutama di dalam pelayanan kami, di gereja kami, di GBI Heart of Christ. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kemenangan sudah kami raih bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau sepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami terkasih Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim MTH Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan. Dimanapun Pak Budi melangkah Tuhan, dimanapun ia melayani Engkau selalu menyertainya. Jaga kesehatan Pak Budi Tuhan, pakai Pak Budi lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar melalui Pak Budi Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berkati keluarga besar Pak Budi Tuhan, berkati Ibu Ida Tuhan, jaga kesehatan Ibu Ida. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, yaitu GBI Heart of Christ. Pakai gereja ini Tuhan, agar menjadi saluran berkat bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pekerja Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, ataupun yang di rumah Tuhan. Engkau berkati kami berlimpah Tuhan. Amen. Beri kami Tuhan agar saling mengasihi satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang saat ini terbaring sakit, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan sudah terjadi Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang terbeban dalam masalah ekonomi Tuhan, Kau berkati kami berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang ada masalah di dalam keluarga,
Engkau hadir di tengah kami Tuhan, pemulihan akan terjadi bagi keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau sepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk bangsa tercinta Tuhan, yaitu bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke dalam naungan tangan-Mu Tuhan. Yang mana saat ini Tuhan bangsa Indonesia lagi ada wabah virus corona Tuhan. Tuhan berbelas kasihan Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kau luputkan Tuhan bangsa Indonesia dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk para pemimpin kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dari staf yang teratas Tuhan, yaitu presiden, wakil presiden, menteri, sampai staf terendah sekalipun Tuhan, yaitu di RT, dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, beri hikmat marifat turun kepada dia Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keputusannya yang mereka ambil semua berasal daripada Engkau. Kami sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia akan dipulihkan Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk negara-negara lain Tuhan, yang terkena wabah virus corona ini Tuhan. Luputkan semua Tuhan, berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dengar semua doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang berpisah satu sama yang lain, kami rindu berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, lawatan-Mu dan jamahan firman-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu terima berkat-Mu. Saudara, kita angkat tangan, katakan amin pada setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa urapan Roh Kudus menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, saudara semua. Amin.